Hal pemirsa semuanya, mereka berjumpa kembali pada program news di mana program ini akan membahas dan memberikan informasi terkait dengan isu besar yang telah terjadi pada sepanjang tahun ini. Dan nantinya kami akan menyajikan dengan mengemas makna dalam berita. Di antaranya adalah berita terkait dengan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Dan bersama saya, Anda Rasya, akan menemani Anda semuanya dalam beberapa menit ke depan. Inilah Pak News selengkapnya. Berawal dari Presiden Jokowi mengizinkan dana APBDN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, berubahnya skema pembiayaan ini menganulir komitmen Presiden yang pernah berjanji. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibangun tanpa menggunakan uang negara. Perubahan pembiayaan ini yang menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah saat di mana setiap awal proyek ini juga telah memicu pro kontra di publik, hingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam prakteknya di lapangan. Dan untuk membahasnya secara lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Julia selaku reporter kami guna menggali lebih dalam terkait dengan opini dari berbagai pihak, di antaranya masyarakat, mahasiswa, hingga pejabat publik mengenai berjalannya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan untuk membahas secara mendalam terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, kami telah terhubung dengan reporter Julia di lapangan untuk dapat menyimak tuntas terkait dengan perspektif publik terhadap pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di antaranya terdapat mahasiswa, pejabat hingga masyarakat umum. Dalam hal ini kita mencoba mengulas terkait dengan perspektif evaluasi proyek. Berikut informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Rangga. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Universitas Indonesia bersama dengan Ibu Regina. Bagaimana Ibu kira-kira pendapatnya tentang proyek kereta cepat oleh pemerintah berdasarkan dengan Tacit Knowledge Ibu? Kereta cepat ya Mbak ya? Emang sebelumnya Tacit Knowledge itu seperti apa ya? Baik, jadi sebenarnya Tacit Knowledge itu merupakan sebuah pengetahuan yang berasal dari diri sendiri maupun dari keterampilan dasar. Oh seperti itu. Kalau kereta cepat, emang sekarang ada kereta cepat yang Jakarta-Bandung ya? Kalau nggak salah ya Mbak? Benar Ibu, sekarang ada proyek kereta cepat yang merupakan proyek kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung sehingga membuat warga-warga Jakarta bisa langsung pergi ke daerah Bandung. Oh baik. Kalau menurut saya pribadi ya sebagai masyarakat biasa sih saya setuju aja karena kan mempercepat juga nih mobilitas dari Jakarta ke Bandung, apalagi emang minat masyarakat Jakarta ke Bandung itu tinggi, sehingga kalau misalnya kita tiap weekend jadi gampang nih ke Bandungnya, bisa healing lah kalau kata anak muda sekarang ya, kita jadi gampang jalan-jalannya. Tapi yang terpenting menurut saya sih harganya ya, karena kalau harganya nggak masuk di kantong sih ya percuma gitu kan. Terus kalau untuk yang lainnya saya kurang paham karena pemerintah juga kurang sosialisasiin ke masyarakat biasa kayak saya gini sih, kurang transparan juga progresnya seperti apa, udah sampai mana, bahkan saya juga nggak tahu dan belum tentu banyak orang yang tahu. Jadi mungkin bisa ditingkatin aja sih beritanya itu seperti apa. Terus yang penting fasilitasnya juga bagus, range harganya bagus, dan apakah lebih worth it gitu dibandingkan sama kereta jarak jauh biasa maupun lewat tol. Karena kalau misalnya lebih murah di lewat tol, ya mending saya lewat tol aja ya kan. Jadi juga harus diperkirakan juga apakah lebih efektif gitu, karena kalau misalnya nanti penumpangnya sedikit malah jadi rugi pemerintahnya, malah ada gangguan finansial, menurut saya sih gitu. Baik, jadi ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari anggaran maupun informasi yang akan didapatkan oleh masyarakat begitu. Baik, terima kasih Ibu Regina atas pendapatnya. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Zidan selaku pengamat transportasi umum. Bapak Zidan, bagaimana tanggapannya terkait dengan proyek pemerintah yang saat ini digarap, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung? Baik, tentunya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu merupakan salah satu pembangunan strategis nasional ya. Karena kan kita harus didasari dengan adanya alasan yang kuat. Nah, dalam konteks ini banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi antara Jakarta dan juga Bandung. Nah, dalam proses perencanaannya pula pun pemerintah Indonesia telah melakukan kajian baik secara ekonomi maupun secara lingkungan.
Misalkan secara lingkungan, pemerintah telah melakukan adanya AMDAL, dan juga kita melakukan suatu lesson learned dari pemerintah Prancis yang mana menemukan bahwasanya transportasi ataupun komuter yang menggunakan kereta api itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan komuter dengan kendaraan pribadi. Baik, ternyata kita belajar dari Prancis terkait dengan kereta cepat yang mereka telah lakukan. Baik, selanjutnya bagaimana menurut Bapak potensi dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok dalam proyek ini? Baik, tentu sebagaimana kita ketahui semuanya bahwasanya proyek ini dilakukan tandem bersama dengan pemerintah Tiongkok, yang mana ini terbentuk antara konsorsium Tiongkok yang terdiri dari 8 perusahaan mereka dan juga konsorsium Indonesia yang terdiri dari beberapa BUMN seperti PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, terus ada juga PT KAI dan lain-lain. Nah, diharapkan dengan terlibatnya BUMN Indonesia seperti PT Wijaya Karya ini mampu memberikan atau memimpin pembangunan proyek ini dengan baik, karena kan bagaimana kita ketahui bahwasanya PT Wijaya Karya itu merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pembangunan. Jadi mereka sudah memiliki pengetahuan baik yang secara eksplisit maupun secara teknis terkait dengan pembangunan ini. Karena pengetahuan eksplisit mereka tentu berasal dari sumber daya mereka, lalu sedangkan tacit knowledge mereka itu berasal dari pengalaman mereka yang telah melakukan pembangunan di Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Dan selain itu diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan, karena kita dapat melakukan lesson learned dari kantor part kita. Baik, selanjutnya apa saran dan rekomendasi yang dapat Bapak berikan untuk proyek yang akan digarap oleh pemerintah ini? Baik, mengingat proyek ini adalah proyek strategis nasional, maka perlu adanya evaluasi yang berkala yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi evaluasi itu tidak hanya di akhir proyek, tetapi melainkan menjadi suatu bagian dari proses pembangunan ini. Nah, kemudian juga kedepannya diharapkan pemerintah Indonesia lebih mengutamakan evidence-based policy-nya. Hal ini karena kan kita harus memiliki dasar yang kuat terhadap pembangunan kita supaya tidak terjadinya kesalahan-kesalahan selama proses pembangunan ini. Selain itu juga terakhir adalah pemerintah harus memiliki suatu knowledge management yang terintegrasi supaya ini akan memudahkan proses pemerintah dalam mengambil keputusan ke depan. Baik, terima kasih banyak Bapak Yuda. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, yaitu dengan Mbak Gea. Selamat siang Mbak Gea, bagaimana pendapat Mbak Gea terkait dengan proyek pemerintah yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung? Oke, makasih Julia. Kalau menurut saya sih pembangunan proyek kereta cepat ini kurang efisien ya, karena seharusnya kan dananya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal gitu ya, apalagi kan itu pakai dana APBN. Terus kalau dari opsi transportasi Jakarta-Bandung ini kan udah banyak banget ya, kalau misalnya naik mobil itu bisa lewat jalan tol, terus juga udah ada kereta eksekutif, bahkan udah ada kereta ekonomi juga gitu. Nah, selanjutnya nih, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana menurut Mbak terkait dengan sisi ekonomis dari proyek ini? Oke, kalau menurut saya sih sebagai mahasiswa yang pastinya tiket kereta cepat ini kan akan lebih mahal ya daripada opsi transportasi lain yang tentunya nggak secepat, mobilisasinya nggak secepat kereta ini. Otomatis kan target pasar kereta ini kan menjadi kepada masyarakat yang dengan ekonomi yang menengah ke atas ya. Terus juga kalau menurut saya sih itu perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi sih, mengingatkan perlu dana untuk menutupi proyek kita sendiri gitu. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana nih menurut Mbak terkait dengan masalah-masalah apa aja yang mungkin terjadi kalau misalnya proyek ini terus dilanjutkan? Kalau menurut saya sih mungkin seperti masalah lingkungan ya. Kalau yang udah terjadi saat ini kan kayak banjir di tol Jakarta Cikampek, terus juga kebocoran pipa Pertamina, terus juga ada bahkan sampai ada rumah warga yang rusak karena pembangunan terowongan gitu sih menurut saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya Mbak Gia tersebut. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa tiap tokoh masyarakatnya memiliki pandangan dan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing. Saya Julia Hairunisa, reporter Maknews melaporkan. Baik, Julia langsung melaporkan dari tempat kejadian dari beragam perspektif yang telah dijelaskan tadi.
khususnya dari berbagai narasumber yang ada, memberikan pemahaman baru bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah sendiri untuk senantiasa melakukan perbaikan dan evaluasi dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung, di mana diharapkan terdapat perbaikan dari segi efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tujuan proyek ini, sehingga nantinya harapannya pemerintah dapat memberikan manfaat besar-besarnya dalam proyek ini kepada masyarakat luas. Akhir kata, informasi ini menutup perjumpaan pada hari ini. Saya akan baca mewakili tim yang bertugas